Halo guys, welcome to our podcast. Jadi kali ini kita bakal bawain podcast dengan tema kekerasan terhadap perempuan di lingkungan kampus. Nah, di sini kita punya dua narasumber. Boleh kenalin Kak namanya? Halo, kenalin, nama aku Odil dari teman aku. Halo, nama aku Arin. Jadi kita semua mahasiswi. Posisi. Nah, jadi kan belakangan ini banyak banget kasus kekerasan di lingkungan kampus. Nah, menurut kakak kekerasan itu apa sih? Siapa dulu nih? Anda. Jadi kekerasan menurut aku itu bisa berupa ancaman, bisa berupa tindakan yang sekiranya itu bisa merugikan baik itu secara personal orang ke orang, bisa juga antar kelompok, di mana itu bisa mengakibatkan dampak negatif baik itu secara fisik, psikis gitu kan. Dan perlu diketahui juga kalau kekerasan itu sebenarnya secara definisi kabur karena kita menyesuaikan dengan konteks budaya di suatu tempat atau gimana gitu kan. Karena di Indonesia sendiri kita kan lihat kayak ada budaya kayak carok atau gimana, itu kan kekerasan, tapi kayak dianggap suatu hal yang legal dan dinormalisasi gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan budaya suatu tempat atau norma di tempat itu. Ya, dari aku sendiri sih ngerasa kekerasan itu semua bentuk tindakan yang mengakibatkan adanya suatu kerugian gitu. Misal ada suatu kerusakan antara fisik atau mental atau yang lainnya gitu. Bisa juga kerusakan lingkungan dan sebagainya macamnya. Jadi semua bentuk semua bentuk tindakan yang mengakibatkan suatu kerugian dan kerusakan gitu sih kalau aku ya. Jadi mau dilakukan kelompok, mau dilakukan sendirian atau dilakukan ke sesuatu yang kita anggap mungkin benda gitu, vandalisme dan sebagainya macamnya, itu juga termasuk kekerasan menurut aku. Berarti kekerasan tuh menurut kakak bisa manusia, bisa ke benda. Iya, bisa ke hewan, bisa ke tumbuhan. Terus kalau menurut kakak bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi tuh apa aja sih yang paling banyak terjadi? Kalau di lingkungan kita karena kita mahasiswi ya, kekerasan seksual sih itu sering banget. Terus Macam-macam secara sih. umum penganiayaan. Kekerasan yang mungkin paling sering jadi mungkin ada hal yang kita nggak sadar gitu kali sih ya. Kayak itu paling kalau kekerasan lingkungan. Tapi kalau misalnya konteksnya dalam kehidupan kita sosial, ya bener sih, kayak kekerasan seksual tuh kadang kita tuh nggak sadar gitu loh. Misal kayak catcalling atau misal paksaan, misal ada dalam berpacaran, toksik dan sebagainya macamnya, itu juga bisa disebut dengan kekerasan sih. Cuma nggak aware aja orang-orang, terutama Nggak cewek-cewek aware. itu ya. Terus kalau menurut kakak nih, kekerasan yang paling parah berdampak ke cewek tuh apa sih? Tentu saja kekerasan seksual. Karena kan kita tahu ya, maksudnya udah mulai berrelasi pacaran, mungkin ada yang dari SMP, SMA dan SD nggak ada. SD ada anak cileh. Itu mungkin dia melihat dari konten di TikTok, media sosial, sifat posesif atau yang mungkin dengan perlakuan verbal yang mungkin kayak nggak pantas aslinya, tapi dia mendapat itu jadi kayak nggak sadar, tapi itu ternyata masuknya ke bentuk kekerasan. Mungkin kayak sekedar kayak cewek gitu, catcalling atau apa, iya gitu, termasuk kekerasan. Terus menurut kakak penyebab orang-orang kenapa ngelakuin perbuatan kayak gitu sih? Kayak kenapa? Kalau menurut aku sih nggak aware ya. Jadi karena sesuatu yang kayak kita menganggap itu normal. Kalau mungkin dalam konteks kekerasan dalam perempuan, kalau mungkin aku bisa tarik ke belakang, kita kan pegang budaya patriarki kan. Budaya patriarki itu lebih punya pandangan bahwa wajar kok ketika laki-laki itu mendominasi gitu, dan perempuan itu lebih pasif. Jadi ketika anak laki-laki atau laki-laki melakukan kekerasan atau misalnya melakukan pelecehan atau hal-hal yang bersifat dominasi yang kayak gitu, posesif dan sebagainya macamnya, itu tuh dianggap sesuatu yang wajar gitu. Karena memang perempuan tuh ada pandangan bahwa perempuan itu memang harus diatur. Perempuan itu kalau enggak tuh liar gitu. Jadi kenapa kadang pemahaman kayak gitu tuh wajar, bahkan kayak untuk orang tua nggak cuma anak seumuran kita ya, orang tua tuh berpikir bahwa ya udah, namanya anak cewek tuh emang harus di rumah, atau anak cewek tuh kalau di luar tuh nanti rusak dan sebagainya macamnya. Sedangkan kalau anak laki-laki emang
dia tuh dibuat untuk dia yang ngatur, dia yang ngontrol kita, dia wajar ketika akhirnya mengontrol kita perlu dengan kekerasan. Itu adalah salah satu bentuk controllingnya gitu loh. Jadi kita menganggap itu normal karena kita punya pemahaman budaya kita tuh yang lumayan budaya patriarki yang ada di Indonesia ini ya, khususnya kayak lumayan kuat gitu. Jadi ya itu sih, jadi kayak wajar. Dan mungkin laki-laki itu atau anak-anak cowok-cowok yang ada gitu, mungkin ada juga sih perempuan yang kayak gitu, cuman mereka karena menganggap itu wajar dan normal, jadi mereka nggak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah satu bentuk kekerasan. Karena ya itu terlalu turun-temurun diajarin, mungkin dia lihat dari ayahnya, dia lihat dari teman-temannya, dan mungkin dari teman-teman tongkrongannya membicarakan hal-hal yang kayak gitu. Jadi kayak ya mereka salah satunya mungkin pertama dia pengen kelihatan kayak cowok atau kelihatan punya kuasa gitu. Tapi di sisi lain juga mungkin ya secara nggak sadar gitu, naturally melakukan hal itu gitu sih. Ya, ditambah lagi dengan semisal kita dapat kayak selain budaya di negara kita, tapi ada juga kayak paham-paham yang kita lihat di media sosial atau kayak ceramah-ceramah agama yang cenderung menyudutkan perempuan. Dan yang selama ini aku dapat kayak lihat di sosial media gitu-gitu, perempuan selalu dituntut untuk mengabdi kepada suami. Jadi dia harus menerima segala bentuk kayak kekerasan itu sebagai ya emang ini aku emang pantas diginiin karena aku sebagai istri gitu. Aku harus sabar menghadapinya, harus taat kepada suamiku. Jadi kayak kelihatan ada hierarkinya gitu. Itu sih yang menjadi melanggengkan kekerasan sampai saat ini gitu. Iya, dan itu tuh nggak cuma diomongin dari orang-orang sekitar, tapi kayak dari media pun kita juga sering menggambarkan itu gitu. Kayak misal ceramah yang di film atau film-film atau cerita-cerita kehidupan sehari-hari gitu loh. Kalau kalian lihat di sinetron atau apa gitu kan, itu kan yang dikonsumsi masyarakat kita kan, masih kayak gitu loh. Kalau yang disukain anak-anak juga masih kayak gitu. Maksudnya anak-anak remaja dan sebagainya macamnya juga, kisah-kisah yang sering kita baca, kita konsumsi juga menceritakan itu gitu. Dalam hubungan tuh laki-laki tuh yang mengontrol gitu. Kita yang bimbang, perempuan biasanya digambarin kayak aduh bimbang, emosional dan sebagainya macamnya gitu. Sedangkan laki-laki enggak. Jadi itu emang harus dikerasin gambarannya gitu. Terus kalau menurut kakak ada nggak sih contoh-contoh kekerasan di lingkungan kakak, di lingkungan kampus? Wow. Gimana ya? Sebenarnya aku sendiri menyadari kok di setiap tempat tuh pasti sangat mungkin untuk terjadi kekerasan, terutama kekerasan seksual gitu ya. Tapi karena kita hidup di lingkungan kampus yang sangat aware, dan aku menyadari sendiri kayak mahasiswa-mahasiswa di sini udah banyak yang terbuka dan aware terkait kasus ini. Jadi banyak sih yang ke blow up bahkan sampai ke media sosial. Ya bahkan ada ini sih, respon negatifnya adalah spill, treat segala macem, itu kan sasinya negatif ya. Tapi ya dengan itu malah menimbulkan gerakan yang cukup masif gitu. Jadi dampaknya ya itu sih, di lingkungan kampus kita kayak membentuk satuan tugas khusus terkait kekerasan seksual itu. Kalau di lingkungan kita pasti jelas ada yang ngomongin kekerasan seksual, dan kekerasan seksual itu sebenarnya nggak cuma antara laki-laki ke perempuan atau temen, atau kadang laki-laki ke laki-laki atau perempuan ke perempuan juga ada, atau bahkan kayak dosen ke mahasiswanya gitu ya. Karena hal kayak gitu kalau di sini mungkin ya jelas menurutku kayak tidak bisa nggak bisa munafik gitu loh kalau bilang nggak ada. Kita bersih juga nggak bisa ya. Cuman yang menjadi permasalahan tuh kadang orang-orang yang melakukan itu tuh mungkin udah aware, udah tahu, tapi sengaja gitu, dan malah menutupin gitu karena punya pandangan itu gitu, pandangan bahwa ya kalau misalnya ada apa-apa ya emang itu tanggung jawabmu gitu loh. Itu adalah ibaratnya tuh hukumannya gitu. Kalau misal kayak ya gampangannya misal kayak dosen melakukan itu ke mahasiswa, terus ketika misal dikasusin dan sebagainya macamnya, mungkin malah mahasiswanya yang gak lulus, atau misalnya dia kan emang pingin nilainya bagus dan sebagainya macamnya. Jadi seolah-olah tuh melakukan kekerasan itu adalah salah satu bentuk hukuman gitu loh, atau itu tuh ya emang gimana sih, kayak jalur fast track gitu deh untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan melakukan itu. Cuman kalau di sini sendiri ya kebetulan aku juga kayak pernah punya teman yang ternyata temanku melakukan kekerasan itu gitu loh, dan lumayan rame. Dan menurutku jadi kayak ini sih jatuhnya
kita kadang nggak tahu gitu apa yang dipikirkan orang lain. Jadi kayak meskipun kita anggap itu tuh teman kita atau pacar kita atau orang-orang terdekat kita, kita tahu dia orang pinter gitu, kita tahu dia orang ngerti hal-hal yang kayak gini. Tapi ya kadang hal kayak gitu tuh gimana ya, aku nggak bisa bilang kalau nafsu, tapi bisa di sisi lain juga kayak itu harus pengendalian diri kita gitu. Meskipun kamu pinter, kamu mau melakukan apapun gitu, tetap harus balik lagi pengendalian diri kita. Dan aku tidak akan menyalahkan korbannya yang tidak bisa menjaga diri, karena korban mau bagaimanapun juga dia mungkin tidak aware gitu kalau pacarnya atau temennya yang kayak gitu kan. Jadi lebih ke si pelaku ini seharusnya sih, gimana ya ngomongin pelaku, seharusnya aware, tapi lebih ke hal kayak gitu tuh emang ada dan kita nggak bisa mengontrol orang lain. Tapi ketika kita misal punya pemikiran atau memiliki nafsu atau apa itu, menurutku emang paling gampang ya kamu harus bisa mengontrol apa yang ada di otakmu gitu loh. Karena meskipun dengan pengetahuan, meskipun dengan orang-orang di sekitar yang udah baik banget, meskipun dengan kontrol lingkungan yang udah baik banget, atau perempuan yang misal korbannya tuh udah tertutup dan sebagainya macamnya. Nah kalau udah niatnya kayak gitu, itu ya tetap ada gitu loh. Jadi menurutku ya emang paling lebih baik ya untuk kalian-kalian yang mungkin susah mengontrol, lebih baik ya dikontrol gitu. Itu kalian harus aware gitu kalau misalnya kalian tuh pengen melakukan kekerasan, tapi jatuhnya kayak gitu tuh emang perlu konsen dan sebagainya macamnya gitu kan. Jadi ya itu sih yang ditekenin, lebih ke aware dan ngerti dan tahu cara mengendalikan diri gitu sih. Kalau perlu banget nih adanya kontrol dari diri sendiri. Kalau ya mungkin kita udah dibekali ilmu segala macem, udah paham banget, hatam banget, udah baca buku macam-macam, tapi kalau emang nggak bisa kontrol kan ya sama aja gitu efeknya. Terus kalau misalkan kakak nih lagi melihat ada orang yang misalkan cewek, ada nih dia sebagai korban kekerasan di depan kakak langsung, apa yang kakak lakukan? Karena kita sepertinya orang yang cukup barbar ya, kalau melihat seperti itu kita langsung menegur sih. Iya sih. Kita sangat jengkel. Iya sih, kalau kayak misalnya aku sebenarnya nggak pernah sih ya kalau misalnya ketemu langsung di depan mata gitu. Cuman mungkin secara idealis karena kita sudah tahu ya harusnya kayak gimana, yang paling mungkin bisa kita lakuin ya amanin si korban ini gitu. Karena pasti dia kaget dan sebagainya macamnya. Dan mungkin ya kalau misalnya misal si pelaku ini secara fisik dan sebagainya macamnya tampak lebih gede gitu daripada kita dan sebagainya macamnya, kita juga bisa jadi korban. Nah sebisa mungkin ya buatlah jangan ada, kita bukan jadi korban lagi gitu loh. Jangan bodoh yang kayak gitu. Ya juga. Cuman kayak pertama kita amanin korban, misal terus panggil sesuatu yang seorang yang berwenang, terus juga misal kalau orang ini masih bisa, maksudnya kita bisa teriakin dan sebagainya macamnya, ya kita lakukan biar dia tuh efek jerah atau malu gitu. Jadi buat seolah-olah dia tuh emang salah, jadi buat seolah-olah dia tuh bodoh gitu, dia tuh salah gitu, kamu tuh kayak gitu tuh gak boleh gitu. Jadi tuh biasanya ada orang-orang kayak gitu tuh melakukan itu kan untuk kesenangan kan, dan tahunya nggak ketahuan gitu. Nah kita tuh harus tekanin, kamu tuh ketahuan dan kamu tuh salah gitu. Kalau aku sih menurut aku. Tapi kan banyak tuh yang kayak mereka ya, bukannya ini wajar, kayak nggak usah ikut campur gitu kan. Iya ya itu sih menyebalkan sih kalau ditekenin kalau misalnya ini tuh nggak wajar. Dan itu yang pertama yaitu kita lindungin korban dulu, maksudnya kayak kita yang bisa kita tarik dan sebagainya macamnya gitu ya. Dan kalau kita sendiri ya sebisa mungkin cari tempat ramai dan sebagainya macamnya. Kalau misalnya nggak bisa itu ya tetap harus ditekanin gitu sih. Kalau aku sendiri memang mungkin secara idealis ya kita nggak bisa kebayang juga sih, karena nggak ada, aku nggak pernah ngerasain itu juga. Aku juga. Terus menurut kakak gimana sih cara buat mencegah orang buat ngelakuin kekerasan? Kalau misalnya untuk mencegah pelaku yang emang, kalau it's okay, menurutku akan lebih gampang ketika dia nggak ngerti dan jadi itu nggak boleh. Itu lebih gampang daripada orang yang udah ngerti tapi dia emang ya udah terus gue mau ngapa, kayak lu mau ngapa kalau gue kayak gitu. Ya mungkin kalau penjara nggak ngefek apalah, misal kebiri atau apa, kita nggak ngerti. Jadi kayak hal-hal yang bener-bener anjay kalau gue ngelakuin ini nanti gue kayak gini gitu loh. Sepengennya sih ada kayak gitu sih. Kalau misalnya mahasiswa mungkin nggak lulus atau misalnya dikeluarin, atau hukuman-hukuman yang
udah cukup memberi pemahaman bahwa kayak gitu tuh nggak wajar dan kamu tuh harus stop gitu. Kayak gitu sih palingan. Sama mungkin kita mulai belajar kali ya nyiptain ruang yang aman buat teman-teman kita. Maksudnya di lingkungan kampus kan kita tahu bakal ada kekerasan seksual atau seperti apa, kan ancamannya gede banget kan ya. Makanya berusaha bareng-bareng kita bikin gerakan untuk membuka ruang yang aman. Mungkin kayak kenapa jadinya pemikiran neighborhood watching ya, intinya kayak lihat sekitar kita, aware gitu sih. Terima kasih buat narasumber kita hari ini. Semoga podcast yang kalian tonton bisa memberikan edukasi kepada kalian. Dadah.